Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Yang kami hormati Bapak Joko Suwarno, Eskom Mkom. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan laporan RPL dengan judul Perancangan Aplikasi Buku Saku Digital Berbasis Mobile untuk meningkatkan kemampuan security pada PT Sentra Misnan Abadi. Ada blok 5 berjumlah 5 orang. Yang pertama Ayub Supriyadi, saya sendiri. Yang kedua Dion Erlangga. Yang ketiga ada Muhammad Absar Dwiana. Yang keempat ada Muhammad Rodul Sulaiman. Yang kelima ada Yohanes Filipi Takoy. Lanjut, next. Pada laporan kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang pembuatan atau latar belakang pembuatan laporan ini. Yang pertama, yang melatar belakangi pembuatan laporan ini, kami membuat laporan ini di PT Sentra Misnan Abadi yang merupakan sebuah perusahaan alih daya keamanan yang perlu beradaptasi dengan teknologi terbaru. Latar belakang yang kedua, penggunaan teknologi buku saku digital atau aplikasi berbasis mobile belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan keamanan di perusahaan tersebut. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi tanpa menggunakan teknologi buku saku digital itu ada beberapa hal tantangannya. Yang pertama ada aksesibilitas informasi terbatas dan sulit untuk diakses dengan cepat. Yang selanjutnya risiko kehilangan atau kerusakan dokumen bentuk fisik. Selanjutnya keterbatasan komunikasi dan koordinasi tim. Yang selanjutnya sulit memantau dan melacak aktivitas petugas keamanan secara real time. Adapun latar belakang yang keempat itu solusi yang diusulkan adalah menggunakan teknologi buku saku digital atau aplikasi berbasis mobile. Latar belakang yang terakhir itu manfaat yang diharapkan dari penggunaan teknologi buku saku digital itu meliputi meningkatkan aksesibilitas informasi, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, memperkuat komunikasi dan koordinasi tim, dan memantau aktivitas petugas keamanan secara efektif. Next. Ya, adapun maksud kami untuk membuat aplikasi buku saku digital itu berbasis platform mobile Android agar security bisa memanfaatkan Android, bisa melaporkan situasi secara real time. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Dion Erlangga. Kami persilakan. Selanjutnya, di sini tujuan dari diciptakannya aplikasi ini yaitu yang pertama meningkatkan aksesibilitas informasi bagi petugas keamanan, dan yang kedua mengurangi risiko atau kehilangan kerusakan dokumen, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara petugas keamanan dan manajemen keamanan, dan juga meningkatkan pemantauan dan pelacakan aktivitas petugas keamanan secara real time. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Next. Slide selanjutnya. Batasan masalah yang pertama yaitu aplikasi ini dirancang hanya untuk divisi Satpam, dan yang kedua aplikasi ini berbasisnya itu mobile, serta dirancang menggunakan platform kodular, dan aplikasi ini tidak terhubung ke internet dan juga tidak terhubung ke database. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rodu.
Ya, di dalam metodologi penelitian di sini ada 4. Yang pertama planning, yang kedua desain, yang tiga coding, dan yang terakhir testing. Yang pertama planning, mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan menentukan prioritas fitur atau fungsi yang harus diimplementasikan. Untuk selanjutnya, desain, merancang struktur perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan komponen lainnya yang diperlukan. Untuk coding, penulis kode yang sederhana dan hanya mengimplementasikan apa yang diperlukan saat ini. Dan untuk testing, menguji fungsionalitas dan kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Next. Analisa sistem yang pertama ada halaman login. Pada halaman login, Satpam wajib mengisi username dan password yang sudah didaftarkan. Dan yang kedua ada halaman utama. Pada halaman ini dapat melihat beberapa menu yang ditampilkan. Dan yang ketiga ada halaman kontak darurat. Dapat melihat kontak darurat yang dapat dihubungi ketika terjadi insiden saat bertugas. Dan yang terakhir ada halaman logout. Pada halaman ini dapat melihat konfirmasi notifikasi logout ketika pengguna benar-benar ingin keluar aplikasi. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Absor Duyana. Oke, kali ini saya akan melakukan demonstrasi aplikasi saya. Di sini saya sudah ada di halaman login. Di sini untuk masuk ke halaman selanjutnya, user perlu memasukkan username dan password yang benar. Ini adalah jika password dan username salah, maka dia akan muncul TOS seperti ini yang memberitahu bahwa username dan password salah. Jika password dan username benar, maka dia akan dibawa ke halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya atau kita sebut halaman utama, di sini ada banyak menu ya, diantaranya menu-menu yang sudah saya jelaskan di presentasi. Ketika salah satu menu ini klik, maka dia akan muncul ke halaman konten atau halaman penjelasan dari menu-menu tersebut. Seperti ini. Kemudian di sini ada halaman kontak. Halaman kontak ini ada di navigasi seperti di halaman utama. Mau di halaman kontak atau di halaman utama, ketika dipencet tombol back maka dia akan ke halaman utama. Ini saya sedang mencet tombol back ke halaman utama. Kemudian ini di halaman kontak darurat. Isinya itu beberapa kontak darurat yang bisa dihubungi. Ketika tombol copy diklik, maka dia akan mengcopy ke clipboard. Kemudian ketika di tombol call yang diklik, maka dia akan langsung menghubungi ke nomor tersebut. Oke, kemudian yang terakhir ada menu logout yang ini yang berguna untuk logout. Karena kalau dari menu logout ini ketika kita mencet tidak, maka dia akan kembali untuk tidak logout. Kemudian ketika kita mencet ya, maka dia akan logout dan kembali ke halaman login. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasan demonstrasi dari aplikasi kami. Oke, selanjutnya di halaman selanjutnya saya akan membahas use case. Use case ini kami punya satu aktor, yaitu staf satpam saja. Di staf satpam ini atau user ini bisa mengakses halaman login, halaman utama, dan halaman kontak. Untuk mengakses halaman utama, maka staf satpam perlu memasukkan username dan password yang benar. Maka kami pakai asosiasinya include situ. Kemudian untuk halaman kontak juga perlu ke halaman utama terlebih dahulu, maka kami pakai extend. Dan untuk halaman konten lainnya di situ kami pakai include juga karena perlu melewati halaman utama terlebih dahulu. Di situ menu kontennya ada janji satpam, prinsip, dan segala lain-lain. Kemudian selanjutnya activity diagram. Di activity diagram ini activity-nya ada beberapa, diantaranya activity login ya, user memasukkan username dan password.
Di activity login ini jika passwordnya benar maka akan menuju halaman utama, dan jika username dan passwordnya salah maka program akan selesai. Di halaman utama ada beberapa menu konten pilihan yang harus dipilih oleh user. Menu-menu konten tersebut kemudian jika kita dipilih oleh user maka akan menampilkan konten tersebut, dan jika selesai maka programnya akan selesai. Kemudian ada halaman kontak juga. Di halaman kontak perlu melewati halaman utama juga. Di sini di halaman kontak ada beberapa daftar kontak darurat. Ketika user selesai untuk memakai kontak maka dia bisa langsung programnya selesai. Di sini intinya Udah kelihatan loh. ada user dan ada Berarti sinyal saya jelek kan? ya, dan ada sistemnya user. Oke, untuk bagian kesimpulan dan seterusnya akan dijelaskan oleh Yohanes Filipi Takoy. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini hanya bisa dijalankan di sistem operasi berbasis Android. Aplikasi ini juga dibuat menggunakan platform Kodular. Lalu aplikasi ini memiliki sistem keamanan berupa halaman login, dan aplikasi berhasil menampilkan semua komponen yang diperlukan oleh Satpam seperti halaman materi-materi kesatpaman hingga kontak darurat. Lalu belum keganti ya di situ ya. Nah, sarannya di sini adalah pembuatan aplikasi buku saku digital ini masih terbilang sederhana, terutama pada bagian keamanan. Dan ada baiknya pada tahap pengembangan sistem aplikasi diharapkan segi keamanan dikembangkan lebih lanjut untuk menjaga pencurian data dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pada pengembangan aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah fitur ganti bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Demikian pemaparan dari kami kelompok 5, pemaparan tentang perancangan aplikasi buku saku digital berbasis mobile untuk meningkatkan kemampuan security pada PT Sentra Misnan Abadi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.